Umum menunggu keputusan Presiden terkait pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU untuk menentukan ketua definitif yang baru. KPU menunggu Kepres terkait dengan pemberhentian Hasyim Asyari untuk menentukan ketua definitif KPU yang baru sekaligus pergantian antar waktu atau PAW DPR untuk pengisian komisioner baru. KPU memastikan akan melakukan rapat pleno kembali jika Kepres dan PAW telah terbit. Komisioner KPU Agus Melas menyatakan saat ini jabatan Ketua KPU diisi oleh Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas selama 3 bulan ke depan. Masa jabatan itu dapat diperpanjang 1 kali sebelum menentukan ketua definitif. Tentu kan Kepres pemberhentian untuk Ketua KPU Pak Hasyim Asyari itu kan nanti ada di Presiden. Nah soal PAW itu nanti mekanismenya ada di DPR dan Presiden. Karena kan waktu kami dipilih kemarin itu ada 14 nama. Jadi nomor 1 sampai 7 kami yang dilantik pada bulan Juni, pada bulan April ya. April 2022. Kemudian untuk penggantiannya kan itu ada nomor urut kan, nomor 8 sampai dengan 14. Tentu mekanismenya itu nanti akan ada di Komisi 2 dan pemerintah. Usai Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat karena tindakan asusila, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ini harus segera menentukan dan memilih Ketua KPU definitif. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI, dan juga ada Hoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat sore Bang Doli dan juga Ibu. Sore Mas. Sore. Baik, saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, ini kan untuk nanti ada PAW yang akan dirapatkan oleh DPR. Siapa kira-kira nama yang akan diusulkan oleh DPR? Ada 14, 6-nya artinya sisa 7-nya tidak terpilih, tapi 1 sudah meninggal, ada 6 lagi. Kira-kira siapa nama yang akan diusulkan DPR? Ya, kami waktu kemarin melakukan fit and proper test dan kemudian menetapkan ya nama-nama calon anggota KPU RI pada saat itu memang menetapkan ada 14 nama ya. Dan itu kita ranking nomor 1 sampai nomor 14. 1 sampai 7-nya itu yang kemarin sebagai ranking teratas yang kemudian dilantik ya pada tahun 2022 menjadi anggota KPU RI, dan kemudian mereka rapat memilih saudara Hasyim. Jadi ada saudara Hasyim, kemudian saudara Afif, yang tadi baru saja Agus Melas dan kawan-kawannya itu ada 7 orang. Nah memang kemudian ada urutan 8 sampai 14. Nah urutan 8-nya itu ada almarhum saudara Firian. Nah kemudian sisa berarti urutan ke-9 sampai tanggal ke-14. Nah nanti langkah setelah ini tentu kita untuk masalah pergantian anggotanya ya, kami sedang menunggu nanti Kepres yang akan diterbitkan oleh Presiden. Nah mudah-mudahan sebelum sampai 7 hari setelah putusan DKPP itu sudah bisa keluar ya. Dasar dari Kepres pemberhentian saudara Hasyim Asyari itulah nanti kemudian kita akan bisa memulai proses penetapan anggota KPU yang baru menggantikan saudara Hasyim Asyari. Nah nanti mekanismenya kami akan menetapkan melakukan verifikasi saja. Jadi tidak lagi ada tim khusus atau tim sel, tidak ada fit and proper test, karena waktu itu mereka semua sudah di fit and proper test ya. Jadi kita akan verifikasi apakah yang 6 sisa lagi ini ya betul-betul masih dalam posisi yang sama statusnya pada saat kemarin mereka mendaftar dan kemudian diluluskan masuk dalam 14 besar itu ya. Misalnya apakah seseorang yang nomor 9 itu ya nanti mereka masih tetap independen ya, tidak pernah terlibat selama ini menjadi anggota atau terafiliasi dengan partai politik tertentu. Baik. Kemudian tidak pernah ikut dalam pencalonan apapun, atau tidak juga pernah atau sedang menjabat dalam posisi jabatan politik tertentu gitu. Nah kalau itu misalnya, halo? Iya silakan lanjutkan. Masuk suara. Silakan lanjutkan Bang Doni. Crowded suaranya masuk. Iya enggak.
Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang nomor 9 itu terlepas dari semua yang tadi saya sebutkan itu, artinya statusnya sama, ya dia otomatis akan terpilih menjadi anggota pengganti. Tapi kalau kemudian yang nomor 9 itu terindikasi ada bukti dan segala macam itu terafiliasi, pernah mencalonkan diri dan segala macam itu, maka kemudian kita masuk ke yang nomor 10 dan begitu seterusnya. Baik, saya ke Mbak Hoirinisa. Mbak Hoirinisa, seberapa urgent sebenarnya isi KPU ini, pimpinan KPU ini segera langsung diisi? Ya, untuk mencapai quorum ya tentu harus full ya Mas, 7 gitu ya. Tadi kan Pak Doni sudah menyampaikan, ini harapannya cepat saja keluar kepres dari Presiden, lalu kemudian DPR bisa segera menetapkan PAW-nya. Nah kalau sudah ada PAW kan bisa dilantik, lalu mereka bisa quorum bertujuh. Walaupun kalau misalnya dikaitkan dengan pilkada kan pelaksana teknisnya ya penyelenggara pemilu yang ada di daerah. Tapi KPU RI itu kan punya kewenangan untuk membuat kebijakannya. PKPU itu menjadi kewajibannya KPU RI dan penanggung jawab akhir dari pilkada adalah KPU RI. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama kalau menurut saya. Jadi mekanismenya juga sudah disampaikan oleh Pak Doli ya, bagaimana mekanismenya. Itu sudah di-ranking pada saat tahun 2022 yang lalu fit and proper test 1 sampai 14, 7 dilantik, maka 8 sampai 14 adalah calon PAW-nya. Nah, kan sekarang kondisinya tentu ada situasi-situasi yang terjadi ya, misalnya nomor 8 Pak Firian sudah almarhum, lalu nomor 9, nomor 10 dan sampai 14 ada juga situasi misalnya ada kemarin di list tersebut ada yang masuk partai politik, ada yang menjadi penyelenggara pemilu di daerah. Nah itu yang kemudian tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi DPR nanti. Tapi kalau sesuai dengan undang-undang ya sesuai rankingnya tadi. Jadi karena Pak Firian nomor 8 meninggal, maka urutan yang selanjutnya ada yang di nomor 9. Ya. Baik, Mbak Hoirinisa, apakah ini berpengaruh besar terhadap pilkada yang akan kita selenggarakan nanti November? Apalagi yang kosong ini adalah kursi pimpinan, Mbak, kursi ketua. Ya, kalau sekarang kan KPU sudah menetapkan PLT KPU-nya ya. Nah, sekarang nanti kalau sudah setuju ya tentu bisa menetapkan definitifnya, ketua definitifnya. Nah, sebenarnya kalau di KPU kebijakan itu diambil secara kolektif kolegial. Tapi posisi ketua itu kan penting untuk menjalankan roda organisasi. Tadi kalau untuk pilkada pelaksana teknisnya adalah yang ada di daerah. Tapi untuk di RI mereka kan pengambil kebijakannya, PKPU yang harus disusun kan masih banyak nih. Karena KPU yang sekarang ini bikin PKPU itu biasanya mendekati tahapannya. Jadi misalnya nanti mau kampanye baru disiapkan KPU-nya, mau dana kampanye disiapkan PKPU-nya, pungut hitung dan sebagainya. Nah itu penting tuh kehadiran ketua di sini. Jadi ya tidak perlu berlama-lama setelah misalnya nanti sudah dilakukan PAW, segera saja ditetapkan dipilih ya di antara mereka bertujuh, kan ketua itu dipilih di antara anggota, segera ditetapkan saja berunding gitu ya. Dan untuk memilih ketua saya rasa pertimbangan-pertimbangan misalnya soal integritasnya yang paling baik di antara mereka bertujuh. Karena momentum ini seharusnya juga momentum untuk refleksi dan perbaikan KPU ke depan gitu ya. Kita tidak ingin terjadi lagi nih apa yang terjadi seperti dialami oleh Pak Hasyim Asyari kan. Maka ketua KPU yang betul-betul harus bisa menjaga marwah lembaga ini. Baik, Bang Doli, seperti kata Mbak Hoirinisa, kita tidak ingin ini terjadi lagi ke depannya. Adakah perbaikan seleksi atau penentuan bagi para calon pemimpin atau komisioner KPU nanti? Ya, tentu kita semua berharap ya peristiwa ini menjadi pelajaran ya, buat seluruh penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU RI, tapi juga KPU yang ada yang penyelenggara pemilu sampai ke tingkat TPS, kemudian juga termasuk Bawaslu ya sebagai penyelenggara pemilu juga, ya, sehingga ini menjadi pelajaran yang tidak perlu diulangi lagi. Nah, kalau memang kita tarik ke belakang dan evaluasi ke depan, mungkin kita tentu akan melakukan evaluasi juga ya terhadap proses seleksi. Nah, selama ini kami sudah berupaya sebetulnya teman-teman di Komisi 2 ya melakukan seleksi yang cukup ketat ya. Dan memang kemarin prosesnya kan juga cukup selektif ya, dibentuk tim sel, ada ratusan orang yang mendaftar, kemudian diseleksi sampai kepada 28 orang yang sampai ke DPR, di Komisi 2 yang kemudian diseleksi kita ambil 14 dan 7 diantaranya terpilih yang kemarin. Jadi kita sudah berusaha memilih yang 7 dan 14 itu yang terbaik dari sekian ratus kemarin yang ikut dalam proses seleksi itu. Baik. Nah, dan
dari kemarin proses seleksi itu saya sudah pernah juga menyampaikan ya, kita sebetulnya mengharapkan penyelenggara pemilu yang betul-betul yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Pertama, kemarin kita sebetulnya ingin supaya mereka ini adalah orang-orang yang memahami ya tentang kepemiluan, baik dari masalah konsepsinya, regulasinya, kemudian termasuk hal-hal teknis. Nah, kemudian yang kita uji juga adalah kepemimpinan mereka, termasuk soal komunikasi. Tetapi memang ke depan saya kira ya dalam proses seleksi ini harus dicarikan rumusan, ada variabel yang bisa menentukan, menilai orang-orang yang kita seleksi itu dari segi integritasnya ya, integritas, kemudian moralnya, etiknya dan seterusnya itu. Nah, jadi ini nanti yang saya kira akan kita perlu evaluasi ke depan dalam proses seleksi terkait dengan penyelenggara pemilu. Baik, saya ke Mbak Hoirinisa. Mbak Hoirinisa, selain mungkin ada tambahan untuk pengecekan lagi calon-calon ketua KPU nantinya. Nah, perlukah juga ada pengecekan berkala semasa jabatannya, Mbak? Mungkin 1 tahun sekali untuk mengecek apakah memang tadi, karena ini yang bermasalah adalah tindak asusila, bukan masalah prosedural pekerjaan mereka, Mbak. Ya, pertama tentu baik KPU ya ataupun Bawaslu harus punya mekanisme pengawasan internal. Pengawasan internal bukan saja mengawasi gerak-gerik para penyelenggara pemilu itu, tapi misalnya juga SOP terkait dengan perlindungan terhadap pekerja gitu ya, pekerja khususnya perempuan. Karena kan ini sifatnya hierarkis gitu ya, kan kalau dikaitkan dengan kasusnya Pak Hasyim kan penyalahgunaan relasi kuasa. Nah, perlu juga menurut saya dibangun, ada nggak SOP tata kelola kerja terkait dengan bagaimana menjaga relasi kuasa antara pimpinan dengan bawahannya. Karena kan relasinya kan sekarang merasa pimpinan, merasa punya kuasa, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada begitu ya. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan tadi kembali ke kasusnya Pak Hasyim, ada upaya mengubah kebijakan di internalnya. Kalau pengawasan internalnya nggak ada, lalu perspektif perlindungan pekerja perempuannya juga tidak ada, ya bisa saja ini terulang karena kasus asusila di penyelenggara pemilu kan bukan hanya terjadi kali ini saja. Di periode DKPP yang lalu misalnya itu banyak sekali pengaduan terkait tindak asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan bawahannya dan ujungnya sama, diberhentikan sebagai anggota KPU daerah ya walaupun levelnya daerah. Tapi artinya kan jangan sampai lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu. Nah, itu menurut saya yang perlu didorong yang ke depan ya, nanti misalnya ketua definitifnya harus bisa menyiapkan SOP semacam itu, Mas. Baik, saya ke Bang Doli untuk menentukan PAW. Nanti setelah menerima surat Presiden, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama anggota DPR, khususnya Komisi 2, untuk kemudian menunjuk satu nama yang akan diserahkan ke KPU? Kalau rapatnya nggak lama menurut saya ya. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya saja. Begitu diterbitkan ya, Kepres itu nanti Presiden berkirim surat kepada pimpinan DPR, kemudian DPR memasukkan agenda tersebut di dalam rapat pimpinan DPR dan juga dalam rapat BAMUS, Badan Musyawarah. Nah, di BAMUS nanti kemudian diserahkan ke Komisi 2, baru kami rapat di Komisi 2. Kalau rapat di Komisi 2 saya kira nggak perlu lama ya, tinggal memverifikasi nama-nama ini saja. Nah, cuman begini, perlu juga diingat ya bahwa memang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya, tahun 2021 kalau tidak salah ya, memang putusan tindak lanjut putusan DKPP ini bisa diajukan gugatan TUN ya, walaupun saya sudah menyampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan ya, menurut saya masalah ini tidak perlu diperpanjang ya, artinya saya berharap saudara Hasyim Asyari menganggap ini tidak perlu lagi berlanjut kepada tahapan berikutnya, ada gugatan dan segala macam gitu. Karena biasanya menurut pengalaman di periode sebelumnya, Kepres itu kadang-kadang mempertimbangkan kemungkinan atau tidak adanya TUN ya. Nah, tapi karena ini sifatnya urgent ya, apalagi kita di depan mata kan sudah masukin tahap pemilu, menurut saya sudah selesai lah, ini kita anggap final and binding gitu, dan kemudian tinggal prosesnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau kami di Komisi 2 tidak terlalu lama, rapatnya mungkin cuma hitungan jam saja udah selesai. Baik.
Baik, kita akan nantikan keputusan Presiden nanti seperti apa dan kapan akan diturunkan sehingga semoga ketua PAW untuk Komisioner KPU bisa segera terpilih. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Ibu Hoirunisa Gustiati, Direktur Eksekutif Perludem, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat sore Bapak dan Ibu.